Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk part 2. Di sini membahas hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff bunyinya di sini mungkin kurang jelas. Bisa kalian cari lagi juga atau kalian dengarkan. Jumlah kuat arus listrik yang memasuki suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat listrik yang keluar dari titik percabangan. Titik percabangan ini kalau digambar yang tengah-tengah. Di sini ada garis yang masuk I1, I2 dan I6. Ada garis yang keluar dari titik I3, I4 dan I5. Secara rumus dapat ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk I1 ditambah I2 ditambah I6 sama dengan yang keluar I3 tambah I4 tambah I5. Ini cukup mudah ya. Nanti kalau ada contoh soal tinggal masukkan saja angka-angkanya. Untuk hukum Kirchhoff 2 bunyinya pada rangkaian listrik tertutup jumlah gaya gerak listrik lambangnya GGL seperti huruf sambung dengan penurunan tegangan listrik I dikali R adalah sama dengan 0. Contohnya misalkan digambar seperti di bawah. Rumusnya sigma GGL ditambah sigma IR ditambah sigma IR kecil sama dengan 0. Jadi nanti ada R besar, ada R kecil. R besar itu hambatan luar yang kalau digambar seperti gambar zigzag. Sedangkan R kecil adalah hambatan dalam sumber tegangan. Biasanya di hambatan ditulis GGL, R misalkan 4 volt, 2 ohm. Jadi GGL-nya 4 volt dan R kecilnya 2 ohm. Contoh. Di sini ada gambar rangkaian tertutup disebutnya loop. Terkadang ditulis GGL huruf sambung, terkadang orang menulisnya langsung saja. Dari gambar di atas, bila R1 sama dengan 5 ohm, R2 sama dengan 10 ohm, R3 sama dengan 5 ohm, R4 sama dengan 4 ohm, E1 sama dengan 8 volt, E2 sama dengan 10 volt, E3 sama dengan 4 volt. Hitung kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Dilihat di gambar. Gambarnya searah jarum jam ya, jadi dibacanya R1 R1 yang kiri, R2 yang kanan, yang R2 yang atas ada E2, R3 yang kanan ada E3, terus di bawah harusnya R4 ada E1 di situ ya. Kalau kita lihat searah jarum jam, walaupun tulisannya di situ loop berlawanan arah jarum jam, kamu abaikan dulu seperti itu. Kita anggap dia searah jarum jam terlebih dahulu. Pertama, kita kalau jawab soal pasti ditulis diketahui. Ya, di bawahnya yang slide bawahnya kamu bisa lihat diketahui, tulis lagi yang di kotak kuning di atas, tulis lagi R1, R2, R3, R4, E1, E2, E3. Ditanya rumusnya dari yang sudah ada. Di sini ada sigma EGGL sama dengan sigma IR. Dari mana tanda negatif ada tanda positif? Dilihat dulu ya. Yang slide yang atas. Di gambar yang GGL, R ada tanda bahwa batang baterai itu lambangnya kan ada yang panjang, ada yang pendek. Sebelah panjang, sebelah pendek. Yang panjang ada tanda positif. Berarti itu si tanda itu menunjukkan tanda positif. Berarti yang pendek menunjukkan tanda negatif. Kita lihat lagi ke gambarnya. Tadi apa? Panjang itu positif, pendek itu negatif. Ada tanda panah di
atas E1, panah kecil E1. E1 itu kan dari negatif ke positif, jadi searah jarum jam dulu bacanya. E1 yang pendek dulu maka negatif, lalu jalan ke R1, jalan ke E2. E2 yang pertama ditemui adalah panjang, berarti positif, terus berjalan ke R2, lalu berjalan ke E3. Yang pertama diketemui adalah pendek, berarti negatif. Maka sigma E di situ negatif E1 ditambah E2 dikurang E3. Begitu ya. Jadi tidak boleh tiba-tiba dari satu garis, harus menyeberang. Tadi misalkan di S1 tidak boleh dari yang panjang dulu langsung jalan, tapi harus nyebrang dari yang kecil. Seperti itu ya. Saya harap kalian semua paham. Dilanjut sama dengan I. Ini satu ruang tertutup ini seri ya, jadi I-nya sama. Saya ulangi, dia seri, jadi I-nya sama sekali saja. Dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Sama juga ya, karena hambatannya seri. Kalau hambatan seri ditambah R1 tambah R2 tambah R4. Berarti di sini bagian jawabannya tinggal masukkan angkanya. Min 18 ditambah 10 dikurang 4 sama dengan I dalam kurung 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4. Jadi di bawahnya min 12 ya, hasil dari min 18 ditambah 10 dikurang 14 ya, min 12 sama dengan I dalam kurung 24. 24 ini penjumlahan 5, 10, 5, 4. Kita cari I sama dengan berarti min 12 dibagi 24. Jawabannya min 0,5 ampere. Tanda negatif artinya arah arus terbalik. Tadi kan kita menentukannya pertama dia searah jarum jam, gambarnya di atas. Dari rumusnya kita searah jarum jam karena minus. Yang tadi saya jelaskan dari S1 ke R1 ke E2 ke R2 ke E3, R3 dan terakhir R4. Berarti terbalik, maka di gambarnya ini kita gambarkan bahwa loopnya berlawanan jarum jam. Jadi nggak apa-apa dia negatif. Kalau di pilihan ganda misalkan nggak ada negatifnya, nggak apa-apa karena arusnya negatif itu berarti terbalik. Jangan bingung ya. Saya lanjut. Rangkaian hambatan seri tadi sudah disinggung ya, di loop itu seri itu jadi kalau misalkan hambatan itu kan yang R-nya itu berturutan 1, 2, 3, tidak ada percabangan ya. Jadi berturutan itu jadi nggak harus berturutannya lurus gitu, bisa seperti soal yang tadi berturutannya memutari kotak, nggak harus berturutannya satu garis. Tapi yang jelas nggak ada cabang, jadi di situ cuma satu kotak aja, itu masih seri. Di seri V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tadi ini makanya kalau amperemeter dihubungkan seri karena I-nya sama, I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Rangkaian hambatan paralel. Rangkaian hambatan paralel ini biasanya ada percabangan. Paralel ini kalau dilihat di gambar secara sederhana berarti bersusun ke atas, tapi juga bisa bersusun ke samping. Jadi kalau udah ada cabang berarti itu pakai yang paralel. Di sini nyari hambatan totalnya 1 per RT sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Untuk I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Untuk tegangan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Makanya V-nya sama, berarti kalau voltmeter menggunakan paralel cara menghubungkannya sesuai yang tadi di part 1. Soal, ini contohnya ya.
Jadi kita lihat di gambar, oh ya nggak bisa digeser lagi ya, jadi ini karena ini udah mau terakhir. Di sini ada rangkaian tertutup, ada titik ya, A, B, C, D, E yang warnanya kuning. Ada R1 10 ohm, R2 3 ohm yang di atas, R3 8 ohm, R4 24 ohm, R5 8 ohm, R6 5 ohm, E-nya 5 volt. Dari gambar di atas hitung RAE, berarti dari A ke E dihitung semua. A, B, C, D, E semuanya ya, berarti dari A ke E. Terus B kuat arus listrik I, kuat arus total berarti ya. Terus VAB berarti V antara A dan B, VCE V antara C dan E, VBC V antara B dan C. Lalu kuat arus listrik I1, I2 dan I3 yang digambar ya. I1 tuh yang paralel atas, I2 yang tengah, I3 yang bawah. Diketahui pertama kita tulis dulu R1 nya 10, R2 3 ohm, R4 8 ohm, R3 8 ohm, R4 24 ohm, R5 8 ohm, R6 5 ohm, E 50 volt. Ditanya yang A RAE, kayaknya ada satu set lagi bisa digeser ya. Yang A RAE berarti A ke E, B itu I, C itu VAB, D FVCE, E VBC, F I1 I2 I3 sesuai yang di atas. Jadi kalau RAE total itu kan ada yang seri, ada yang paralel. Caranya kerjakan terlebih dahulu yang paralel. Yang paralel kan di sini yang R2, R3 sama R4. Jadi pakai paralel dulu, pokoknya kerjain ya. Disitu 1/RP sama dengan 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4, jadinya lalu berarti 1/RP sama dengan 1/3 tambah 1/8 tambah 1/4. Kita samakan penyebutnya jadinya 24. Jadi 1/RP sama dengan 8 tambah 3 ditambah 1/24. Kita hasilkan, maka 1/RP sama dengan 12/24. Kita kali silang berarti RP sama dengan 24 kali 1/12 berarti 24/12 2 ohm. Itu baru yang paralelnya aja, kan dia ada yang serinya, berarti kita lanjutkan ke yang seri. Kalau seri kan hambatannya ditambah, jadi gampang, tinggal hambatan total sama dengan R1 ditambah RP ditambah R5 ditambah R6. Jadi 10 ditambah hasilnya dia 2 tambah 8 tambah 5, R totalnya 25. Untuk jawaban A selesai. Jawaban yang B, di sini kuat arus listrik I. Dari hukum Ohm, V sama dengan I dikali R, berarti I sama dengan V per R. Karena dalam rangkaian di sini beda potensial V berubah menjadi gaya gerak listrik E, maka I sama dengan E per R. Di I sama dengan E-nya 50 dibagi R-nya 25. Dari jawaban A ya 25 sama dengan 2 ampere. Selesai untuk pertanyaan yang B. Pertanyaan yang C, VAB. Karena antara A dan B ada R1 ya kan, atau RAB situ ada R1. Terus pada rangkaian seri I itu sama, jadi I yang digunakan yang I jawaban B. VAB sama dengan I dikali RAB. Jadi VAB sama dengan 2 dikali 10, 20 volt. B, VCE. VCE di antara C sama E ada 2 R, itu 8 dan 5. Maka VCE sama dengan I dikali RCE, 2 dikali 8 tambah 5, 2 dikali 13, 26 volt. Yang E, VBC. VBC sama dengan I dikali RBC. RBC itu kan tadi yang paralel ya, yang kita hasilin dapatnya 2. Jadi I dikali RBC 2 dikali 2 4. Kalau kita perhatikan di penjumlahan dari C, D dan E adalah
total ya. Jadi 20 ditambah 24 ditambah 4 itu 50 ya, sesuai dengan yang diketahui di gambar 50. Itulah kalau seri V-nya tinggal ditambah. Untuk yang F, kuat arus listrik I1, I2 dan I3. Kita lihat di situ dia adalah paralel. Kalau paralel di situ ya berpengaruhnya kemana? Berpengaruhnya bahwa V-nya sama, tapi V yang mana yang digunakan? Yang V BC. V BC-nya kan tadi 4. Jadi nyari I kan sama dengan V per R. Jadi V BC per R masing-masing. Di I1 ada R2, di I2 ada R3, di I3 ada R4. Jadi I1 sama dengan V BC per R2 sama dengan 4/3 ampere. I2 sama dengan V BC per R3 sama dengan 4/8 ampere. I3 sama dengan V BC per 4 ampere sama dengan R4 sama dengan 4/24 ampere. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa WhatsApp atau di kolom komentar juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.